Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kitab Tauhid, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, alhamdulillah di pagi yang berkah ini kita melanjutkan kitab Tauhid. Sebelum kita melanjutkan, sedikit kita murajaah. Berapa macam hukum-hukum dalam syariat Islam? Apa aja? Ada berapa? Ada 5. Jangan lupa, diingat selalu. Kalau nanti ada yang tanya, berapakah hukum dalam syariat Islam? Ada 5. Jangan lupa. Wajib. Apa arti wajib? Apa arti wajib? Apa arti wajib? Wajib. Berpuasa bulan suci Ramadan. Oke, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Contohnya puasa di bulan suci Ramadan. Itu adalah wajib. Kalau sunnah, diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang tidak mengerjakannya. Contohnya apa? Sunnah. Puasa 15 Sabar 9 Zul. Oke. Kalau makruh, berpahala bagi yang tidak mengerjakannya dan tidak berdosa bagi yang mengerjakannya. Contohnya apa? Minum, makan dengan tangan kiri, mengambil air wudhu banyak-banyak mengambil air wudhu. Nah, bukan tak boleh, tapi secukupnya. Haram, disiksa bagi orang yang mengerjakannya, diberi pahala bagi yang tidak mengerjakannya. Contoh, minum yang memabukkan. Yang kedua, bermain judi. Arti mubah? Tidur, makan, mandi syariat. Itu contohnya. Arti mubah apa kemarin? Arti mubah. Atau harus tidak ada pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak berdosa yang tidak mengerjakannya. Contohnya apa? Tidur, makan, mandi harian. Mandi harian gimana? Mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Oke. Untuk hari ini lihat di kitabnya masing-masing. Wahyu, lihat di kitabnya masing-masing. Ustaz baca, yang lain lihat di kitabnya. Perhatikan Rahmat. Semua perhatikan di kitabnya, jangan lihat Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu ain dan fardu kifayah.
Ustaz ulang lagi. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain dan fardu kifayah. Arti fardu ain ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seseorang, seperti sembahyang yang 5. Ustaz ulang lagi. Arti fardu ain ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seseorang, seperti contohnya sembahyang yang 5. Sekali lagi, arti fardu ain dilihat. Arti fardu ain ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seseorang, seperti sembahyang yang 5. Yang kedua, arti fardu kifayah. Lihat kitabnya. Arti fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Ulang. Arti fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Sekali lagi, arti fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Tetapi kalau dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang, maka lepaslah tuntunan dari semua. Sekali lagi, tetapi kalau dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang, maka lepaslah tuntutan dari semua. Ustaz ulang lagi dari fardu ain. Fardu ain dan fardu kifayah. Arti fardu ain ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seseorang, seperti sembahyang yang 5. Arti fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Tetapi kalau dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang, maka lepaslah tuntutan dari semua. Oke. Sebagai ulangan, Ustaz jelaskan. Berarti fardu kifayah mesti, makna mesti wajib dikerjakan. Itu makna daripada pengertian fardu ain. Kalau nanti ada kata-kata fardu ain, berarti itu wajib kita laksanakan. Contohnya apa tadi? Sembahyang yang 5. Sembahyang yang 5 apa saja? Sembahyang sehari semalam berapa? 5 waktu. Apa saja? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib. Fardu ain, coba dengar semua. Fardu ain wajib dilaksanakan. Contohnya seperti sembahyang yang 5. Apa sembahyang yang 5? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu wajib dilaksanakan. Itu namanya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Misalkan, ini belum sampai contohnya, tapi sudah jelaskan. Kalau seandainya, contohnya, kalau di sini, tetapi kalau ada seseorang atau 2 orang yang melaksanakan di penduduk tersebut, di kampung tersebut, maka lepaslah tuntutan dari semua. Contoh, ini nanti contohnya belum, di depan nanti. Contohnya ketika ada orang meninggal.
Ada orang meninggal. Kalau orang meninggal nanti dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Kalau tidak ada yang melaksanakan itu, maka semua penduduk berdosa. Kalau ada yang melaksanakan 1 atau 2 orang, maka lepaslah tuntutan dari semua. Maknanya, kalau dilaksanakan mandi, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, maka penduduk tersebut tidak berdosa. Itu makna fardu kifayah. Udah jelas? Kalau fardu kifayah mesti dikerjakan oleh seluruh kampung tersebut. Contoh di kampung Azaliyah ada orang meninggal, tapi nggak ada yang memandikannya, tidak ada yang mengkafankannya, tidak ada yang menyolatkannya, tidak ada yang menguburkannya, maka penduduk tersebut semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang mengerjakannya, maka lepaslah tuntutan dari semua. Maknanya artinya tidak berdosa, bahkan mendapat pahala. Itu kewajiban juga, cuma namanya fardu kifayah, mesti dikerjakan. Ngerti? Paham? Bang? Kalau fardu ini mesti dikerjakan. Contohnya sembahyang yang 5: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau fardu kifayah mesti juga dikerjakan, harus juga dikerjakan oleh semua penduduk, oleh semua di kampung tersebut. Kalau ada yang laksanakan 1 atau 2 orang, maka penduduk tersebut tidak berdosa. Tapi kalau penduduk tersebut tidak melaksanakan, contoh seperti tadi, ada orang meninggal, tidak memandikan, tidak ada yang memandikan, tidak ada menyolatkan, tidak ada yang mengkafankan, tidak ada menguburkan, maka semua kampung tersebut hukumnya berdosa. Mesti dikerjakan juga. Oke? Paham? Berarti kalau fardu ain wajib hukum dilaksanakannya. Contohnya sholat yang 5: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau fardu kifayah mesti dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan juga berdosa. Contohnya apa? Orang meninggal, kita harus menyolatkannya, memandikannya, menguburkannya, mengkafankannya. Itu ya, kita harus menyolatkannya. Nanti Ustaz ajarkan bagaimana tata cara memandikan mayit, bagaimana cara mengkafankan mayit, bagaimana menyolatkan mayit, bagaimana cara menguburkan mayit. Nanti Ustaz ajarkan. Ada disolatkan kan? Berarti di kampung tersebut nggak berdosa karena melaksanakan fardu kifayah. Misalnya kalau dia laki-laki, jenazahnya, mayitnya, niatnya beda sholatnya. Usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardul kifayati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau perempuan, usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. 4 kali takbir. 4 kali
takbir. Kalau salat lain nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada duduk tahiyat awal, nggak ada duduk, nggak ada sujud, nggak ada ruku. Berdiri aja dia, berdiri. Kalau salat lain berdiri aja dia, berdiri. Misalnya di sini ada jenazah. Ada jenazah laki-laki. Ini contoh. Ini jenazah laki-laki. Ini jenazah mayit laki-laki. Terus Ustaz di sini berdiri. Ustaz jadi imam. Kalau laki-laki, usalli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardal kifayati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca apa yang pertama? Baca Al-Fatih, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Tampil lagi Allahu akbar. Berselawat kepada Nabi di tahiyat akhir, di duduk tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah. Berapa kali tadi? 2. Berarti ini yang 3. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah cukup itu aja yang pendek. Terus takbir yang keempat. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Udah. Terus assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Itu